Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah, salah satu daripada 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala larang pada 4 bulan ini untuk melakukan peperangan. 4 bulan haram itu 3 bulan berturut-turut, kemudian ditambah dengan bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu berjumlah 12, minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu 3 berturut-turut, kemudian dengan bulan Rajab. Maka kita berada di bulan Zulqa'dah sebelum Zulhijjah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan kelak pada hari kiamat. Dan syafaat itu merupakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyikan, tidak beliau pakai kecuali nanti memberi syafaat kepada umatnya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hikmah dan rahasia Idul Adha. Al-Quran itu kisah tentang Idul Adha itu ada beberapa surat, tapi Idul Adha itu dimulai dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-An'am itu dua halaman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Di surat Al-An'am, kalau bawa Al-Quran bisa dibuka itu 74 sampai ayat 90, itu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 203 itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Kemudian baru diceritakan disuruh mencari empat burung. Nanti dibaca di surat Al-Baqarah ayat 260. Burung itu diantaranya ada taus, ada burung merak, ada nasr. Nasr itu burung, kalau tidak salah burung elang. Kemudian ada dik, ada burung ayam hutan. Kemudian satu lagi gurok, burung merpati. Itu 4 burung itu disuruh mencari, kemudian setelah dapat disuruh sembelih, kemudian dicincang. Kira-kira Pak, kalau dapat 1 burung itu gampang atau susah itu? Burung merak itu tidak semua orang bisa dapat burung merak itu. Dicincang semua, dikumpulkan antara daging, bulu, semuanya jadi satu. Tinggal kepala yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, kemudian disuruh
memanggil. Tsumma ud'uhunna sa'ya. Dipanggil satu-satu, wahai merak, wahai elang, wahai apa tadi? Merpati, wahai ayam, datang semuanya. Datang kemudian menempel kepada masing-masing 4 kepala yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kisah Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah. Kemudian ada juga kisah Nabi Ibrahim yang sudah bertauhid, Al-Anbiya. Jadi di antara para nabi alaihi wassalatu wassalam, itu nabi yang pernah berbohong itu Nabi Ibrahim. Nah, jadi nabi pernah berbohong. Kalau nabi yang pernah membunuh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu kan besar, badannya besar. Kalau sekarang itu katakanlah di Indonesia itu siapa ya? Badannya tinggi besar. Hadirai ya. Itu sekali pukul lawannya langsung mati. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berbohong 3 kali. Nanti kalau ditegur kalau salah saya, ya Ustaz Asep biasanya tahu itu. Jadi pernah berbohong 3 kali. Yang pertama di surat As-Saffat itu, ketika kaumnya itu mengadakan hari raya atau ritual untuk sesembahan, untuk berhalanya, diajak Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi beliau mengatakan, ini sakim, saya sedang sakit, tidak bisa ikut. Padahal tidak sakit. Itu berbohong sekali. Tafsir Ibnu Katsir ini sakim itu diartikan sesungguhnya aku sakit bukan sakit fisik, tapi sakit hati. Sakit hatinya apa? Kenapa kaumnya itu kok menyembah asnam, berhala-berhala, yang mereka itu mata buduna matan hitun, kata Nabi Ibrahim. Kalian itu menyembah apa yang kalian buat. Patung kan dibuat manusia kan, bentuk patung seperti kalau di Hindu Buddha itu, siapa yang buat? Manusia. Habis dibuat, dihias, bentuknya sempurna, kemudian disembah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, sungguhnya aku sakit. Kemudian bohong yang kedua itu di surat Al-Anbiya, ketika kaumnya itu sedang mengadakan upacara ritual itu, beliau sakit, tapi sakit setelah ngomong sakit itu tidak pulang. Kemana? Setelah sakit Nabi Ibrahim alaihissalam itu pergi menuju tempat ibadahnya kaumnya. Jadi setelah sampai di sana, di tempat ibadah kaumnya itu, banyak berhala kan itu. Di ayat 51 sampai ayat ke 72 itu Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mengatakan sakit, kaumnya mengadakan ritual, beliau ke tempat berhala-berhala itu, tempat ibadahnya kaumnya itu. Apa yang dilakukan? Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi raji'un. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapak itu. Bisa bayangkan, menghancurkan berhala sendirian, dihancurkan, disisakan satu yang paling besar. Yang paling besar itu. Akhirnya qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Akhirnya kaumnya tahu, kemudian bertanya, siapa yang berbuat ini kepada Tuhan-Tuhan kita gitu. Innahu laminadh zalimin, sungguh dia itu orang yang zalim, kata kaumnya. Kemudian di antara kaumnya mengatakan sami'na fata. Kayaknya ada gosipnya. Gosipnya apa? Ada pemuda yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Sepertinya Ibrahim itu yang tidak ikut ritual tadi itu. Sepertinya dia yang menghancurkan. Maka kaumnya mengatakan qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Panggil dia supaya dia bersaksi atau mengakui.
Tanyalah, a'anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim? Kamu kah Ibrahim yang menghancurkan semua Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim dengan santainya itu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kalian tidak lihatkah itu? Itu yang paling besar, ada kapak di punggungnya, pundaknya itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukankah yang paling besar ini yang menghancurkan yang lain? Fas'aluhum in kanu yatimun. Tanya mereka yang sudah dihancurkan. Bisakah ngomong? Nah. Maka pada saat itu faraja'u ila anfusihim. Saat itu kaumnya itu sadar. Faqalu innakum antumul zalimun. Dan masing-masing di antara mereka itu bertanya, sebenarnya kita ini zalim. Nah, sudah tahu tidak bisa patung, tidak bisa apa-apa. Kita yang buat sampai jadi, kemudian kita sembah, dibuat sesajen, dikasih makanan, dihias. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Kata Ibrahim, kalian itu sudah berpikir, punya kepala. Kalian tahu mereka itu tidak bisa bicara. Apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum? Apakah masih mau menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, tidak pula bisa memberi mudarat? Tapi namanya orang yang sudah fanatik gitu ya. Apa kata mereka? Ufid lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kecelakaan bagi kalian, kata Ibrahim. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Apakah kalian tidak berpikir, tidak menggunakan akal kalian sebagai manusia? Ah, dikasih begitu, tambah marah, emosi, Pak. Orang yang fanatik kan begitu kan? Sudah tahu salah tapi tidak mau mengaku salah. Apa yang terjadi? Akhirnya qalu harriqu wansuru alaihim. Bakar dia. Tolong Tuhan-Tuhan kalian, kata mereka itu. In kuntum kalau kalian itu termasuk orang-orang yang mau menolong Tuhan kalian. Maka di surat As-Saffat itu qalu bunu lahu bunyana. Kalau di ini Al-Anbiya ini langsung dibakar, tapi kalau di Saffat dijelaskan bagaimana cara membakar Nabi Ibrahim. Qalu bunu lahu bunyanan. Mereka mengatakan buat untuk Ibrahim satu. Bunyan itu kan kalau bahasa Arabnya bangunan, tapi bukan bangunan seperti rumah tuh. Jadi kayu bakar ditumpuk-tumpuk itu banyak, sudah siap. Kemudian nanti kalau sudah siap dibakar, baru Nabi Ibrahim dilemparkan ke situ. Saking besarnya itu api itu, sampai tidak ada yang berani mendekat. Untuk sampai Nabi Ibrahim dibakar pakai apa? Kalau bahasa Arabnya itu manjani namanya, ketapel besar. Nah, ketapel yang ditarik itu, kemudian ada apa namanya? Ada kantongnya itu, nah, taruh situ, kemudian ditarik, dilemparkan. Nah, gitu. Saking besarnya api itu sampai yang membakar pun tidak berani mendekati itu. Tapi ajaibnya ini ajaibnya, qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Nah, di sini ada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi Ibrahim. Apa itu? Kalau sifatnya api itu kan membakar nih. Membakar, dan kalau sudah membakar itu habis bisa. Kecuali Allah izinkan sifat api itu hilang. Maka sifat api yang harusnya membakar itu Allah perintahkan kulna, maka kami katakan kepada api, kata Allah Subhanahu wa taala, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Kata Pak Johara AC itu. Masuk di dalam api kayak AC. Kulna ya nar, wahai api, bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Kok bisa di api dan didingin bagaimana? Sampai sehelai baju yang dipakai oleh Nabi Ibrahim pun tidak terbakar itu. Kenapa? Karena sifatnya api itu sudah tidak panas lagi itu. Bagi Nabi Ibrahim
Tapi bagi kaum yang di sekitarnya itu panas, sangat panas. Maka di situ mukjizat Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi Ibrahim. Di dalam api tidak merasa kepanasan, bahkan kedinginan. Kalau ada ahli tafsir mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kuni bardan, jadilah engkau dingin, kemudian tidak ditambahi wasalaman dan menyelamatkan, itu Nabi Ibrahim kedinginan di situ. Jadi itu kalau tidak ada kata salaman itu menggigil itu di situ. Tapi kalau ada salaman maka dingin dan menyelamatkan. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kami menjadikan mereka menginginkan tipu daya kepada Ibrahim, tetapi faja'alnahumul akhsarin, kami jadikan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Idul Adha itu dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah lahir. Ayatnya berbunyi wa basyarnahu bi ghulamin halim. Ada dua ayat di Quran itu. Wa basyarnahu bi ghulamin alim wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada engkau dengan yang pertama bi ghulamin halim, anak yang sabar. Maka itulah Nabi Ismail. Yang kedua, wa basyarnahu bi ghulamin alim. Kami berikan kabar gembira kepada engkau anak yang alim, yang ilmunya tinggi. Siapa itu? Nabi Ishak. Ishak itu. Anak pertamanya itu Nabi Ismail dari istri kedua. Itu di tafsir ini jelaskan Nabi Ibrahim waktu itu usianya 86 tahun. 86 tahun. Kemudian kalau Nabi Ishak itu lahirnya usia Nabi Ibrahim tis'una sana, 99 tahun. Berarti selisihnya berapa tahun? Berapa tahun? 86 99. 13 tahun. Jadi Nabi Ismail 13 tahun, itu Ishak baru lahir. Jadi Nabi Ismail itu lahir dari Siti Hajar, kemudian Nabi Ishak lahir dari Siti Sarah. Beda istri. Tetapi dari Nabi Ishak, wa mi wara Ishaq Yaqub, di belakang Nabi Ishak itu ada Yakub. Nabi Yakub itulah yang disebut Israel. Maka anak keturunannya disebut Bani Israel. Dari Bani Israel itu lahir nabi, termasuk Nabi Musa, di situ ada Nabi Isa yang terakhir. Maka Nabi Ibrahim disebut apa? Abul Anbiya, bapaknya para, itu karena anak daripada Yakub itu. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Dari Yakub itu lahir anak-anak yang banyak jadi nabi. Maka Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi dari jalur Ismail, kan anak pertama Ismail. Nah, Ismail ini ketika masih bayi itu Allah perintahkan untuk, di juz 4 itu, juz 4 awal itu diperintahkan Allah untuk ditinggalkan bi bakkati mubarakah, di satu lembah yang diberkahi. Nah, kemudian ceritanya itu di surat Ibrahim. Nah, surat Ibrahim. Jadi kalau Ibrahim banyak tempatnya itu. Ketika Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan anaknya Ismail masih kecil itu, perjalanan jauh, kemudian ditinggal di situ, bi bakkati mubarakah, atau bil wadil muqaddas, itu di lembah yang disucikan oleh Allah. Itu kalau secara logika itu lembahnya itu tidak ada sebab kehidupan. Nah, lembahnya itu ditaruh situ, kemudian ditinggal tanpa ngomong apapun, sampai istrinya bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini sekali? Wahai Ibrahim, kenapa engkau kami tinggal dua kali? Tiga kali ngomong, apakah ini perintah Allah? Baru menoleh Nabi Ibrahim, ya ini perintah Allah.
Maka kata Siti Hajar, fa idzan lam yudhayyi'una, kalau ini perintah Allah maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nah, ditinggallah istrinya itu dan anaknya. Apa yang terjadi? Namanya perintah Allah dan istrinya sudah dididik oleh Nabi Ibrahim, istrinya solehah, anaknya nangis karena masih menyusu. Maka larilah dari bukit satu bukit kedua, namanya Bukit Safa dan Marwah, 7 kali bolak-balik. Itulah jadi apa? Sa'i. Sa'i itu dari Siti Hajar itu, Safa Marwah, Safa, bolak-balik terus 7 kali. Setelah itu ternyata apa? Ternyata anaknya kan ditinggal tidak di situ, bukan di Bukit Safa Marwah, agak jauh dari situ kan. Allah melihat pengorbanan Siti Hajar, maka bayi yang masih kecil itu menghentakkan kaki. Namanya bayi hanya bisa menggerakkan tangannya kan gini dia aja, Pak. Kakinya gini-gini aja kan, menghentak-hentak. Dari hentakan itu keluarlah air. Setelah 7 kali bolak-balik, dia anaknya menangis. Ternyata kenapa kok diam? Ternyata di gelang ada genangan. Terus air itu tidak berhenti. Maka Siti Hajar mengatakan zami, kumpul. Maka disebut air Zam-Zam. Kata zami tadi. Dari situ air Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu kan diteliti kan, paling kedalamannya berapa itu? Tidak terlalu dalam. Tapi airnya tidak berhenti sampai sekarang. Dari hentakan seorang Ismail, bayi itu dihentak. Dari situlah Siti Hajar dan Ismail itu hidup di situ. Akhirnya buat perkampungan. Maka Nabi Ismail itulah yang disebut sebagai Abul Arab. Abul, bapaknya orang Arab. Dari situ ada kampung. Nanti orang musafir mau singgah pasti di situ, karena ada airnya di situ. Mulai 1, 2 orang, 3 orang, akhirnya jadi kampung. Kemudian nanti berapa tahun, sekian tahun, kalau dari Ishak itu kan anak-anaknya terus jadi nabi itu, sampai akhirnya ada apa namanya, dari kalangan Yahudi itu di akhir mereka menyatakan nanti nabi terakhir itu dari golongan kami gitu. Ternyata bukan Bani Yakub, Bani Israel. Justru nabi terakhir itu dari Bani Ismail, anak keturunan Nabi Ismail. Ismail dididik ibunya sampai kira-kira remaja. Remaja. Kemudian setelah remaja, rindulah Ibrahim alaihissalam kepada anak istrinya. Setelah rindu, apa yang terjadi? Di surat As-Saffat itu, As-Saffat, setelah rindu ketemu anaknya, setelah ketemu justru yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dicari-cari anaknya di mana, ketemu, tapi sudah jadi kampung, bukan hanya bukit seperti waktu ditinggalkan, lembah waktu ditinggalkan, sudah remaja anaknya. Kalau di riwayat itu falamma balagha ma'ahu as-sa'ya itu ada yang berpendapat umurnya 7 tahun, ada yang berpendapat 13 tahun. Tapi kalau melihat umur Nabi Ibrahim 86, Nabi Ishak berapa tadi? 99 ya, 13 tahun. Umur 13 tahun Nabi Ibrahim bermimpi beberapa kali. Mimpinya apa? Mimpinya disuruh menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu merupakan wahyu langsung dari Allah, bukan mimpinya orang biasa, Pak. Kalau mimpinya orang biasa itu dari iblis, itu dari setan. Kalau nabi itu kan langsung dari Allah, enggak macam-macam, suruh menyembelih. Nah, maka bertanyalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, padahal lama sudah tidak ketemu kan, kurang lebih berapa? 13. Ketemu
malah disuruh menyembelih. Maka bertanyalah kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka. Sungguh aku itu melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Menyembelih engkau. Fandur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Kalau anak sekarang mungkin langsung marah itu. Apa ini? Tidak pernah ketemu sejak kecil, ketemu sudah mau nyembelih aja gitu. Baru ketemu sudah menyembelih. Tapi didikannya bapaknya soleh, ibunya soleh kan beda. Apa kata anaknya? Qala ya abad, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang engkau diperintahkan. Makanya sebelum ayat ini itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira dia dengan anak yang halim. Jadi karakternya Nabi Ismail itu bukan karakter orang yang meledak-ledak, tapi karakternya karakter orang yang sabar. Maka ketika dapat perintah ini, itu langsung ngomong, wahai ayahku, kalau itu perintah Allah maka kerjakan. Kemudian di akhir dia mengatakan insyaallah minas sabirin, insyaallah aku termasuk anak yang sabar. Jadi disembelih. Nah, dalam perjalanan disembelih itu, maka mau disembelih, ibunya tidak tahu. Siti Hajar tidak tahu kalau anaknya mau disembelih. Nah, maka melakukan perjalanan Nabi Ibrahim bersama anaknya. Satu tempat lewat bukit gitu, digoda setan. Ibrahim mau dibawa kemana anakmu? Mau pada satu tempat. Oh enggak, kamu itu mau bawa anakmu untuk mau disembelih kan? Kata setan begitu. Maka dilemparlah 7 kali itu setan di tempat itu. Maka itu disebut sebagai jumratul ula, jumrah yang pertama. Nanti lewat lagi tempat, datang lagi orang lain lagi itu. Mau dibawa kemana anakmu? Mau bawa satu tempat. Oh enggak, kamu bohong, anakmu mau kamu sembelih. Dilempar lagi 7 kali itu jumratul wusta. Kemudian nanti sampai 3 kali jumratul aqabah, 3 kali jumrah. Itu masuk jadi apa? Di umroh sama haji tuh ada jamarat kan, melempar. Itu lambang melempar iblis yang mau menghalangi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Akhirnya lewatlah 3 itu satu tempat, kemudian dibaringkan anaknya. Dibaringkan anaknya. Jadi kalau Nabi Ibrahim di kitab ini Ibnu Katsir itu dibaringkan, ditajamkan pisaunya, kemudian Nabi Ibrahim itu saking sayangnya kepada anaknya itu Pak, tidak berani melihat anaknya. Ini sudah begini nih, ini maksudnya, tapi tidak berani melihat itu, dipalingkan itu wajahnya begini. Ketika mau disembelih, falamma aslama wa tallahu lil jabin, diletakkan ini kan, dipegang dulu kan, keningnya itu dipegang. Mau disembelih, anaknya mengatakan, wahai ayahku, sungguhnya aku pakai baju putih, kalau engkau sembelih nanti darahnya kena baju, disuruh lepas. Jadi tidak jadi nyembelih, lepas dulu itu bajunya. Karena takut apa? Takut ketika baju itu terkena darah, kemudian ibunya nanti melihat pasti tanya, ini darah siapa? Kok ada di bajunya? Dilepas, akhirnya tidak pakai baju. Mau dilanjutkan sembelih, maka ketika sudah begini, ketika berpaling itu sudah berganti. Wa fadainahu bidzibhin azim. Nah, belum. Qad saddaqta ru'ya. Sungguh kalian telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami membalas orang-orang berbaik. Inna hadza lahuwal bala'un mubin, kata Allah. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Ujian untuk Ibrahim, ujian untuk Ismail. Nah, itu rahasia kenapa terjadi penyembelihan kurban itu. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, Nabi Ismail taat kepada Allah dan kepada ayahnya. Ketaatan total tanpa keraguan-raguan. Maka ketika apa? Mau disembelih itu kan begini, Nabi Ibrahim kan gini. Ketika balik begini sudah berubah. Anaknya sudah tidak di situ, sudah menjadi bikabshin, domba putih. Domba putih. Kalau di ini ada
ihnin ahmar. Ada di atas punggungnya itu ada warna kemerah-merahan dombanya itu. Ada juga yang berpendapat bahkan domba itu ada namanya, Pak. Domba ini namanya kalau tidak salah Jarir. Dan ada yang berpendapat domba itulah domba yang dulu dikorbankan oleh siapa? Habil. Domba itu sudah dipelihara dalam surga sebanyak 40 tahun. Ada berpendapat itu. Jadi digantikan itu domba. Nabi Ismail tiba-tiba digantikan domba putih. Wa fadainahu bidzibhin. Ketika mau disembelih begini, kan paling ini, berpaling ternyata sudah bukan anaknya lagi, sudah domba. Maka itu syariat kurban. Hakikatnya yang disembelih itu adalah apa? Yang disembelih itu adalah sifat keburukan manusia, sifat egois, sifat serakah, sifat sombong. Itu yang disembelih. Kalau di ayat Al-Qur'an itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima darahnya, dagingnya, tetapi Allah tidak sampai darah daging hewan kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkorban. Ketakwaan orang yang berkorban. Makanya harus ikhlas dengan korban, Pak. Harus ikhlas. Kemudian di kurban itu, kalau panitia itu kan sebutannya apa, Pak? Relawannya. Sama seperti panitia zakat itu kan relawan. Tapi kalau di Idul Adha itu relawan ada yang memelesetkan artinya. Relawan itu rela tidak menerima daging hewan. Kalau kurang bagaimana? Namanya relawan ya begitu. Kecuali kalau dia ingin ikut serta, korban tidak apa-apa, memang ada bagiannya di situ. Gitu. Tapi kalau sudah tidak ikut korban, dagingnya banyak dari mana? Ya. Kan daging korban itu dibagi 3 ya. Sepertiga untuk pengkorban, sepertiga lagi untuk pengkorban juga, tapi bukan untuk dirinya, untuk kerabat, handai tolan yang dijadikan hadiah. Kemudian sepertiga lagi untuk fakir miskin, orang-orang yang memang tidak hari-hari makan daging. Makan dagingnya ya Idul Adha aja baru makan daging itu. Panitia itu ya relawan. Kalau tidak dapat ya tidak apa-apa, memang tidak berkorban. Tapi kalau dia korban juga itu dapat dari korban itu. Makanya di akad di awal itu, Pak, di awal kan tidak boleh kalau di fikihnya kan tidak boleh mengambil bagian dari uang korban itu untuk yang lain-lain, untuk beli kresek, untuk beli ember, untuk beli yang lain-lain, kecuali di awal diakadkan. Apa akadnya? Aku berikan uang korban ini untuk korban dan uang operasional. Di awal begitu, Pak. Makanya kalau sedih kan sudah ada tulisan kan, plus uang operasional, jadi sudah aman sudah. Nah, itu. Kalau tidak ada begitu bahaya itu, Pak. Karena ada yang di dalam yang mengerjakan hewan itu yang memang harus digaji. Tidak boleh digajinya dari daging kurban, tidak boleh. Seperti siapa? Yang nyembelih, tidak boleh dikasih daging kurban. Nah, itu dari uang operasional dikasih itu. Karena kan tidak semua bisa nyembelih. Orang-orang yang sudah berani dan sudah terlatih. Karena memang berhak menyembelih itu sebenarnya pengkorbannya sendiri. Kalau berani, kalau tidak berani ya kasihkan yang ahlinya, jangan asal-asal. Nanti disembelih ternyata dari ada berapa 4 saluran gitu ya, 2 saja yang kena, yang 2 belum kena, akhirnya apa? Sapinya berdiri tidak mati-mati. Nah, itu kan akhirnya menghalangi sembelihan yang selanjutnya itu kan. Harusnya 5 menit 7 menit meninggal, mati, ini sampai setengah jam, akhirnya molor. Maka kemudian wa fadainahu bidzibhin adzim, kami gantikan, kami tebus idah dengan sembelihan yang besar. Jadi domba atau kambing itu yang utama sebenarnya itu. Yang utama. Tapi ada yang berpendapat yang utama itu yang banyak dagingnya, yang banyak
Jadi kalau di Balikpapan ini antara kambing dengan sapi, hitung-hitungan ya tetap banyak sapi. Kecuali kalau satu kambing itu bisa sampai 100 kilo, itu kambing apa itu? Kambing? Nah, ya. Saya pernah ketemu waktu di Lombok itu, Pak. Kambingnya itu sebesar anak sapi. Besar memang itu. Wah, pantas ini bisa 100 kilo ini. Tapi yang menjadi apa ironis adalah di sana setiap acara itu sapi kan, Pak ya? Sapi. Tapi kalau Idul Adha tidak ada yang nyembelih. Nah, itu ironisnya di situ. Kenapa mungkin belum sampai itu? Sosialisasi tentang pentingnya kurban belum sampai ke sana itu. Sampai mertua saya geleng-geleng. Setiap acara sapi, tapi giliran korban nol. Tidak ada yang korban di situ. Padahal banyak yang punya sapi. Nah, itu. Jadi itu salah satu hikmah dan rahasia daripada Idul Kurban. Kemudian terakhir mungkin dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu hari yang lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala min ayyamil ashr, daripada 10 hari. Nah, banyak ahli tafsir memastikan 10 hari itu bisa jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari itu bisa jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka disunnahkan puasa mulai dari tanggal 1 sampai 9. 1 sampai, kalau tidak bisa maka mengambil 2 hari, Yaumul Tarwiyah tanggal 8, Yaumul Arafah tanggal 9. Kalau tidak bisa, Yaumul Arafah saja, tanggal 9-nya saja. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tanggal 10 tidak boleh puasa. Ibadah yang paling baik apa? Ihraqud dam, menumpahkan darah. Itu apa? Menyembelih hewan, kurban. Nah, itu yang paling baik, ibadah yang paling baik di situ. Demikian juga takbiran. Duburi sholat, takbiran di belakang sholat itu. Idul Fitri itu takbirannya kan setelah maghrib. Bukan setelah maghrib, pas maghrib ya, adzan maghrib. Batasnya kapan? Sampai selesai sholat tidak ada. Selesai sudah gitu. Jangan nanti waktu sholat duhur Idul Fitri masih ada takbir, jangan. Idul Adha itu batas terakhirnya adalah tanggal 13 asar, sebelum maghrib itu, Pak. Itu takbiran. Tanya dalilnya mana? Di fikih sunnah ada. Cari sendiri. bab apa? Tentang kurban itu, takbir. Jadi ada. Selesai sholat imam itu takbiran maksudnya 10, 11, 12, 13. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari sama-sama hari ini. Semoga yang sedikit ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan insyaallah, dan semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.